Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta kebahagiaan sehingga masih bisa dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya, tapi lihat apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa maksudnya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Kita sering mendengar istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan yang sering diucapkan atau dituliskan oleh masyarakat. Tapi apa dan bagaimana sih sebenarnya maksud dari pernyataan ini? Dalam Islam, fitnah lebih bahaya dari pembunuhan itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Dalam surat tersebut menjelaskan tentang fitnah yang dilepaskan oleh seseorang bisa sangat berbahaya, bahkan disebut lebih berat daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Maka dari itu, fitnah adalah perkara yang wajib dihindari bagi seorang muslim karena larangannya begitu jelas dan nyata. Lantas apa bahaya fitnah? Dikutip dari tulisan dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dr. Arif Subhan, dijelaskan tentang fitnah dalam Islam yang begitu berbahaya lantaran efeknya besar, khususnya bagi seseorang yang mendapatkan fitnah tersebut. Ia lantas menyebutkan kitab-kitab hadis umumnya juga memuat bab khusus tentang fitnah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, salah satu kitab hadis paling lengkap dan jadi rujukan kitab Sahih Al-Bukhari misalnya memuat tak kurang dari 76 hadis tentang fitnah. Penyebutan yang demikian sering itu baik dalam Al-Quran maupun hadis menunjukkan bahwa fitnah tergolong topik bahasan yang cukup penting di dalam Islam. Bahayanya fitnah bisa mengakibatkan perang saudara, kekejaman dalam masyarakat, serta kekacauan. Itulah dalam Islam, fitnah kerap diartikan secara bahasa bermakna murtad atau musyrik. Padanan lain adalah ghibah dan tajasus atau mencari-cari kesalahan orang yang belum tentu benar. Saudaraku sekalian dimanapun berada,
Fitnah diartikan sebagai murtad atau keluar dari Islam, perang saudara, kekejaman, kekacauan, ujian dan cobaan, serta perkataan jelek. Sementara fitnah dalam pengertian murtad terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Fitnah karena dapat menimbulkan keresahan sosial, keagamaan di kalangan masyarakat Islam. Tulisnya Tafsir dan Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 191. Adapun dalam tafsir tahlil Kementerian Agama dijelaskan asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya ayat fitnah ini lebih berat daripada pembunuhan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 191 berkaitan dengan Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Saudaraku sekarang dimanapun berada, tafsir tahlili adalah metode tafsir Al-Quran yang menjelaskan pelbagai segi untuk menjelaskan maksud suatu ayat, mulai dari sebab musabab hingga analisis kebahasaan. Lantas dijelaskan terjadi banyaknya fitnah sebelum dan selama proses awal-awal Islam itu, hingga disebutkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam tafsir itu dijelaskan dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah pada hari pembebasan kota Mekah bersabda bahwa negeri ini menjadi tanah haram semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Tidak pernah dihalalkan kecuali pada saat di siang hari ini dan saat itu ialah saatku ini. Tanah haram atau tanah suci maka itu menjadi tanah haram sampai hari kiamat. Tidak boleh dicabut tanaman-tanaman dan tidak boleh dirusak padang luasnya. Jika ada seorang diperkenankan berperang di Mekah dengan alasan bahwa Rasulullah pernah melakukan serupa itu, katakanlah kepadanya bahwa Allah mengizinkan hal itu kepada Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di zaman itu, ketika mendapatkan fitnah, orang-orang mukmin diperintahkan pula mengusir kaum musyrik dari Mekah, karena kaum musyrik itu pernah mengusir mereka dari sana. Dan keberadaan orang-orang musyrik di Mekah atau tanah haram berbahaya bagi kemurnian agama dan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar bahayanya daripada berperang di tanah haram. Saudaraku sekalian dimanapun berada, maksud fitnah di sini ialah penganiayaan oleh kaum musyrik terhadap kaum muslimin dengan pengusiran, penyiksaan, perampasan harta, serta merintangi pelaksanaan ibadah dan sebagainya, sehingga keberadaan kaum muslimin kala itu benar-benar dalam kondisi terjepit. Itulah penjelasan tentang fitnah lebih kejam dari membunuh, yang berarti untuk berbuat fitnah saja sudah kejam, maka membunuh pun kadar dosanya juga besar. Wallahu alam. Saudaraku sekalian di mana berada, sudah sepantasnya kita selalu banyak belajar agar bisa menambah wawasan kita dalam berpikir dan berperilaku. Seperti fitnah lebih kejam dari pembunuhan, agar kita mengetahui sesuatu sebelum melakukannya. Untuk materi kali ini
Cukup sekian. Bila ada kekurangan, bukanlah unsur kesengajaan, melainkan keterbatasan saya selaku pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.